Yang pertama akan saya jelaskan tentang molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas merupakan salah satu besaran konsentrasi. Konsentrasi merupakan besaran yang menunjukkan hubungan kuantitatif antar zat dalam larutan. Larutan terdiri atas zat terlarut yang disebut dengan solut dan zat pelarut yang dinamakan solvent. Ada beberapa jenis konsentrasi, diantaranya yaitu molaritas yang disimbolkan dengan M besar, kemolalan yang disimbolkan dengan M kecil, fraksi mol yang disimbolkan dengan C kecil, ada persen, ada BPJ atau bagian per juta, dan sebagainya. Tetapi pada kelompok kami akan fokus pada molaritas saja dan apa yang ada di dalamnya. Molaritas atau M besar didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah mol zat terlarut atau solut setiap satuan volume atau dalam liter dan disimbolkan L besar, larutan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Molaritas atau M besar sama dengan N kecil solut dibagi V kecil larutan, di mana N kecil ini jumlah mol zat terlarut dibagi V kecil. Nah, V kecil ini adalah volume larutan. Membahas masalah molaritas tidak akan lepas dari besaran bernama mol. Hal itu karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Secara matematis, molaritas dirumuskan sebagai berikut. Molaritas yang disimbolkan dengan M besar sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan yang disimbolkan dengan L besar sama dengan M mol zat terlarut dibagi volume larutan yang disimbolkan dengan mililiter atau ml. Nah, di mana 1 mol ini sama dengan 1000 milimol dan 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi, molaritas atau M besar sama dengan massa zat terlarut yang satuannya gram dibagi massa molaritas zat terlarut atau mR dikali 1000 dibagi volume larutan yang satuannya mililiter atau ml. Saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam air murni H2O sampai volume larutan menjadi 500 ml. Tentukan molaritas larutan yang terjadi. Penyelesaiannya, diketahui zat terlarut sama dengan C6H12O6, volume sama dengan 500 ml. M sama dengan N solut per V larutan, sama dengan massa zat terlarut dibagi mR zat terlarut dikali 1000 dibagi volume larutan mililiter. Jumlah mol salut atau N solut C6H12O6 sama dengan massa zat terlarut dibagi mR zat terlarut, sama dengan massa C6H12O6 dibagi mR C6H12O6 sama dengan 18 gram dibagi 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 16 gram mol min 1 sama dengan 880 gram mol min 1 sama dengan 0,1 mol. M sama dengan 0,1 mol dikali 1000 per 500 ml sama dengan 0,2
mol, L sama dengan 0,2 molaritas. Dengan kita mengetahui molaritas suatu larutan, kita dapat menentukan jumlah mol zat terlarut yang diinginkan dengan cara mengukur volume dengan tepat. Molaritas suatu larutan dapat berubah jika dilakukan 1. Pengenceran. Pengenceran merupakan penambahan zat terlarut dalam suatu larutan sehingga konsentrasi larutan menjadi lebih kecil. Pada pengeceran, jumlah mol zat terlarut tetap, akan tetapi volume bertambah. Pada pengeceran berlaku rumus sebagai berikut. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Contohnya, yang pertama adalah sebanyak 100 ml larutan gula 2M akan dibuat menjadi larutan gula 0,25 M. Tentukan volume larutan setelah diencerkan dan volume air yang harus ditambahkan. Maka kita tulis dulu diketahui itu adalah larutan gula dari 2M menjadi 0,25 M. Kemudian volume satunya yaitu 100 ml. Kita mencari volume kedua, kita gunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1-nya itu kita substitusikan 2, kemudian V1-nya itu 100, M2 0,25, dan V2 masih ditanyakan. Jadi, bisa di perkalian 2 kali 100 di situ adalah 200 dibagi 0,25. Jadi V2 sama dengan 800 ml. Dengan demikian, volume air yang harus ditambahkan adalah 800 ml dikurangi 100 ml sama dengan 700 ml. Jadi, volume larutan gula setelah diencerkan menjadi 800 ml dan volume air yang harus ditambahkan adalah sebesar 700 ml. Kemudian selanjutnya adalah pencampuran. Larutan sejenis dengan konsentrasi berbeda, jika dua atau lebih yang sama tetapi konsentrasinya berbeda dicampur, maka kemolaran campuran dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu molaritas campuran sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dan seterusnya dibagi dengan V1 plus V2 dan seterusnya. Contohnya adalah hitunglah konsentrasi larutan yang terbentuk ketika 100 ml K2CrO4 0,1 M dicampur dengan 150 ml K2CrO4 0,2 M. Maka penyelesaiannya adalah M campurannya atau molaritas campurannya adalah V1 kali M1 ditambah V2 dikali dengan M2 dibagi dengan V1 ditambah dengan V2. Di situ kita masukkan V1-nya adalah 100, kemudian M1-nya kita masukkan 0,1. Ditambah dengan V2 kita masukkan yaitu 150 dan M2 adalah 0,25. Maaf, 0,2. Dibagi dengan 100 plus 150. Maka kita akan mendapatkan hasil M campuran yaitu 0,16. Selanjutnya adalah hubungan antara persen massa dan molaritas. Molaritas atau yang dilambangkan dengan
M besar itu sama dengan massa persen dikali dengan massa jenis dikali dengan 1000 dan dibagi dengan MR dari zat terlarut. Dengan catatan, persen yang dimaksud adalah kadar dan hanya bilangannya saja yang dituliskan. Di situ ada contoh. Di dalam laboratorium tersedia larutan asam format yaitu CaO2H sebesar 4,6%. Kemudian AR, H sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Dengan massa jenis 1,01 gram per mililiter. Tentukan konsentrasi larutan tersebut. Maka molaritasnya adalah massa persen dikali dengan massa jenis dikali dengan 1000 dibagi dengan MR dari zat terlarut tersebut. Maka dapat kita peroleh molaritasnya adalah 4,6% dikali dengan 1,01 dibagi dengan 1000. Maka kita peroleh hasil molaritasnya adalah sebesar 1,01.